Ini topik yang udah sering kita dengar, topik yang penting. Tapi sebelum masuk, saya mau memulai dengan saya ketemu beberapa orang yang meninggalkan kekristenan. Dan waktu saya tanya, kenapa gitu ya? Wah, saya kecewa. Loh, kecewa sama siapa? Saya pikir bayangan saya kecewa sama gembala, kecewa sama pelayan Tuhan, kecewa sama gereja. Terus mereka jawabannya, saya kecewa sama Tuhan. Loh, kok bisa kecewa sama Tuhan? Tuhan begitu baik, begitu mau berkorban buat kita, tapi kok kecewa sama Tuhan? Terus saya tanya, ada apa? Dan ternyata saya menemukan, wah memang mindsetnya yang salah, cara berpikirnya yang salah. Kenapa iman penting banget? Karena di Lukas 8 ayat 18 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka, tetapi, nah ini dia, ketika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Jadi nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, pertama kali yang dicari adakah iman di muka bumi? Apakah masih ada iman di muka bumi? Nah, kalau ngomong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saya tahu ada orang yang senang dengar pesan seperti ini. Yes, kekasih jiwaku mau datang, gitu kan, senang banget kalau dengar pesan-pesan kedatangan Tuhan Yesus. Tapi saya juga sadar banyak orang Kristen kalau dengar pesan kedatangan Tuhan Yesus ada yang takut. Aduh, udah mau datang loh. Buktinya jangan datang dulu deh. Aku belum punya anak gitu ya. Nanti udah punya anak jangan datang dulu deh, anakku masih kecil. Nanti anaknya udah besar, jangan datang dulu deh, anakku mau menikah. Nanti anaknya udah menikah, jangan datang dulu deh, aku belum punya cucu. Ya terus aja gitu, kapan? Nah, kembali ke ayat ini, nanti Tuhan datang yang dicari iman. Jadi ayat ini menyatakan betapa pentingnya iman itu. Bahkan kalau kita melihat ayat lain, ada ayat yang juga mengatakan, kalau Tuhan tidak mempercepat kedatangannya, akan banyak orang-orang pilihannya yang berguguran. Makanya Tuhan mempercepat kedatangannya. Kenapa berguguran? Saya menemukan dua alasan kenapa berguguran. Alasan yang pertama bisa karena masalah. Karena himpitan masalah yang begitu berat. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah macam-macam. Karena begitu berat masalah, ada orang yang imannya rontok berguguran. Tapi selain masalah, ada juga orang yang, tanda kutip, diberkati. Hidupnya nyaman. Kalau dulu susah rajin berdoa, tapi waktu hidupnya mulai enak, mulai diberkati, mulai menjauh dari Tuhan. Nah, itu sudah dipikirkan oleh Tuhan. Nah, iman itu apa sih? Udah biasalah kita dengar. Ini bukan sesuatu yang baru mungkin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan atau dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak atau belum dilihat. Nah, di sini saya mau mulai ngajak kita semua, Bapak Ibu Saudara, lebih serius. Di sini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak atau belum dilihat. Apa sih yang kita harapkan? Apa sih yang belum dilihat itu? Apa? Nah, seringkali orang menggunakan ayat ini, seringkali orang menggunakan kata-kata iman dengan cara yang salah. Mereka mengklaim ayat ini, tuh lihat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum atau tidak kita lihat. Apa sih yang kita harapkan? Apa sih yang belum dilihat itu? Oh, terus begitu banyak motivator yang ngajarnya salah. Contoh lah, let's say, ada orang penghasilannya UMR, hidupnya ya seadanya, sewajarnya. Terus tiba-tiba dia datang ke mall, lagi lihat-lihat di mall,
ada mobil mewah di situ diparkir atau dipajang. Terus dia ingat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang aku harapkan dan bukti dari sesuatu yang belum aku lihat. Wow, dahsyat, ada mobil mewah. Ini kalau hitung-hitung penghasilan nggak mungkin, tapi dia ingat. Terus dia kelilingin mobil itu, dia tumpang tangan. Terus dia ngomong, aku imani, aku imani, aku imani. Seumur hidup dia doain, waktu dia tidak dapat, terus dia kecewa sama Tuhan. Terus dia meninggalkan Tuhan. Terus dia ngomong, wah Tuhan jahat, aku mau mobil mewah ini kok gak bisa. Terus dia ngomong, kan aku sudah mengimani, aku sudah mengimani. Nah, di situ saya melihat ada sebuah pengertian yang salah, membuat dia hidup salah, membuat dia kecewa sama Tuhan. Iman bukan alat manusia untuk memaksa Tuhan. Kita lihat, saya nggak bisa cerita setiap tokoh, tapi Ibrani 11 ayat 1-40, itu begitu banyak tokoh-tokoh yang disebut pahlawan iman, atau tokoh-tokoh iman. Nah tapi waktu saya kembali baca cerita ini berkali-kali saya pelajari, saya menemukan sebuah kesimpulan. Tokoh-tokoh iman ini disebut pahlawan iman, disebut tokoh-tokoh iman, disebut hero. Ternyata ada sebuah kesamaan. Keinginannya, saya ulang ya, mereka disebut tokoh iman, keinginannya, inisiatifnya, idenya itu dimulai dari Tuhan. Bukan keinginan manusia. Musa tuh orang yang gak bisa ngomong, kan Alkitab ngomong begitu. Orang yang gak pede, orang yang minder, gak confident. Udah gitu dia punya dosa, dia membunuh, dia berusaha menutupi itu. Jadi orang yang menutupi dosa kan introvert, extra introvert. Gak mau orang ngelihat atau tahu masa lalunya. Nah tiba-tiba out of nowhere Tuhan suruh Musa, bawa bangsa ini keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Wah Musa kaget. Idenya, rancangannya, kehendaknya itu yang mulai Tuhan. Sebagai manusia, tokoh-tokoh iman ini merasa aku gak bisa Tuhan. Gak bisa. Jadi iman itu bukan alat manusia untuk memaksa Tuhan, tetapi iman adalah energi manusia untuk taat sama Tuhan. Saya ulang ya. Iman itu bukan alat manusia untuk memaksa Tuhan. Karena apa? Keinginannya bukan berasal dari manusia. Tetapi iman adalah energi, bahan bakar manusia untuk taat sama Tuhan. Waktu Tuhan ngomong, kamu lakukan ini ya. Waduh, gak pernah mikir. Tapi waktu kita tahu, Tuhan kasih kita sebuah tools, namanya iman. Rencananya, kehendaknya, will-nya itu dari Tuhan. Dan waktu manusia nerima sampai gemeteran. Nah waktu manusia gemeteran, kita sebagai anak-anaknya gemeteran. Ayat ini berlaku. Baru iman itu berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Dan waktu kita menjalani itu sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, proses demi proses, kita nggak sadar time flies. Tapi ingat, but make sure God is the pilot. Waktu kita ngelihat ke belakang, oh iya ya kok aku bisa melakukan ini ya, kok aku jadi begini ya, kok Tuhan mengangkat aku seperti ini ya. Padahal nggak nyadar. Waktu pertama kali dipanggil, hampir nggak bisa tidur. Jadi bukannya iman membuat kita memaksa Tuhan. Tetapi iman adalah energi yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita taat dan setia sama Tuhan. Wah keren juga ya kalau gitu imannya. Iya. Gimana sih dasar iman? Yang pasti hidup bergaul erat dengan Tuhan.
Bukan cuma hidup bergaul, tapi erat sama Tuhan. Yohanes 15 ayat 7, kalau kita di dalam Tuhan dan firman-Nya di dalamku, kamu minta apa aja Tuhan kasih. Keren banget ya. Nah, orang Kristen sukanya mengklaim kalimat yang kedua, minta apa aja Tuhan kasih. Tapi lupa, requirement-nya apa? Kita di dalam Tuhan dan firman-Nya di dalam kita. Nah, kalau kita sudah di dalam Tuhan dan firman-Nya di dalam kita, ya itu kan ngomong gini loh, kita udah ngerti hatinya Tuhan. Kita udah ngerti maunya Tuhan. Apapun yang menjadi pemikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, sudah inline dengan maunya Tuhan. Ya pasti dikasih lah. Rahasianya kan gitu kan. Nah kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak melekat erat dengan Tuhan, kita jadi punya keinginan yang macam-macam. Nah aplikasinya senantiasa dekat dengan Tuhan, saat teduh, ibadah, doa bareng, bagus banget. Tapi jangan pernah lupa, Tuhan itu pengen ngobrol berdua loh sama kita. Ngobrol berduaan sama kita. Banyak rahasia yang Tuhan berikan waktu kita punya waktu-waktu berduaan sama Tuhan. Doa pujian penyembahan, membaca merenungkan firman Tuhan. Jangan pernah lewat nih. Jangan lupa setia dalam ibadah dan pelayanan. Orang ngomong, gue jadi Kristen aja, jadi jemaat aja udah paling enak, paling aman. Soalnya sekali terlibat dalam pelayanan, wah jadi ada konflik, ada gesekan. Dan saya mau katakan, justru memang harus digesek. Justru memang harus ada konflik. Ayatnya jelas, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Supaya iman kita bertumbuh, perlu ada terjadi gesekan. Ya ini sudah sering kita dengar ya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bukti iman. Orang kalau beriman buktinya apa? Dia taat dan setia. Kenapa? Ya tadi kan, iman adalah energi buat kita supaya kita bisa terus taat sama setia kepada Tuhan. Jangan Tuhan udah kasih ide, jangan Tuhan udah kasih perintah, gara-gara kita nggak taat dan setia, ya kita tidak melihat ada finish line yang luar biasa itu. Iman adalah tindakan nyata. Kitab Yakobus berkali-kali ngomong, iman tanpa perbuatan adalah sesuatu yang mati, sia-sia, nol besar. Jadi orang kalau beriman, bukti nyatanya adalah ada tindakan aktif. Orang beriman itu enggak cuma duduk-duduk, goyang kaki, enggak. Tapi orang beriman itu ada excitement. Kenapa? Karena Tuhan kasih ada sesuatu yang harus aku kerjakan. Iman kan bahasa sehari-harinya percaya, betul ya? Orang kalau percaya, itu kan nggak mungkin diem-diem aja. Begitu banyak orang Kristen percaya nggak sama Tuhan Yesus? Percaya, tapi nggak mau ngapa-ngapain, ke gereja aja enggak, doa aja enggak. Gimana mau selamat? Terus ngomong, udahlah yang penting kan aku sudah terima Tuhan Yesus. Nggak begitu. Ingat, kata-kata percaya adalah kata-kata yang aktif. Hidup benar, hidup tidak bercela. Jadi berkat buat banyak orang. Dan yang terakhir, orang yang beriman adalah orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ingat tadi kata-kata iman. Iman adalah energi untuk kita supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Bukan alat untuk memaksa Tuhan. Saya mau tutup dengan slide ini. Seizin Tuhan versus kehendak Tuhan. Sering begitu banyak orang waktu bersaksi, waktu berdoa, waktu ngobrol, kesannya rohani.
aku punya keinginan ini loh, tapi aku tahu harus seizin Tuhan. Wah, bagus ya, bagus. Tetapi lewat perjalanan hidup, baik apa yang saya alami, tetapi juga apa yang saya pelajari dari firman Tuhan, ternyata ada sesuatu yang jauh lebih powerful daripada seizin Tuhan. Apa itu? Kehendak Tuhan. Kalau seizin Tuhan, idenya dari mana? Dari manusia. Walaupun kesannya rohani, kesannya baik, tetapi waktu kita punya keinginan, terus kita kalau seizin Tuhan, oh ya bagus sih, bagus. Tapi kalau seizin Tuhan, saya ngebayanginnya gini, saya punya anak, atau saya punya pengerja, atau saya punya staff. Terus dia ngomong, Pastor, kalau Pastor mengizinkan, saya mau melakukan ini. Terus saya ngelihat, oh ya udah dah, silahkan. Kalau saya ngomong silahkan, saya mengizinkan kan? Tapi yang berjuang siapa? Ya dia. Yang cari modal siapa? Ya dia. Kenapa? Orang idenya dari dia. Tapi waktu saya ngelihat anak saya, ngelihat pengerja, ngelihat staff, terus saya suruh mereka lakukan ini. Saya sebagai pemimpin, sebagai bapak, apa yang harus saya lakukan? Saya harus modalin dong. Orang kamu yang nyuruh kok. Bukan cuma modalin secara capital, secara uang. Tetapi saya harus bukakan jalannya. Kenapa? Karena itu kehendak saya. Masuk akal nggak? Kalau Tuhan yang berkehendak, tadi ilustrasi saya, Tuhan yang modalin, Tuhan yang bukakan jalan. Kita hanya berjuang untuk fulfill, untuk menggenapi. Tapi selebihnya Tuhan udah sediain. Wah, hidup enak banget, hidup enteng banget. Jadi kalau itu kehendak Tuhan, semuanya Tuhan lancarkan. Makanya saya mau menularkan, udahlah, take back our life. Yes, take back our life. Manusia nggak punya kemampuan untuk take back our life. Kenapa? Waktu saya dengar pesannya Pastor Semi, yes, take back our life itu bicara tentang kita minta Tuhan yang jadi pilot dalam hidup kita. Kita minta Tuhan yang mengontrol hidup kita. Mungkin seakan-akan, aduh, Tuhan maunya begini, aku nggak mau. Yes, memang kalau Tuhan punya keinginan, punya kehendak, secara daging ini rasanya wow. Tapi ingat pesan hari ini, Tuhan kasih kita sebuah tools, namanya iman. Jadi iman bukan alat kita memaksa Tuhan. Iman adalah energi, bahan bakar yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita taat sama Tuhan. Yang mau katakan yes.